buat satu semua aja. Ini bisa dibagi nggak metodenya lebih detailnya itu seperti apa sih untuk cakra dasar itu, untuk nanti apakah metode meditasinya atau gimana caranya? Biasanya kalau saya meditasi terlebih dahulu kita membuka dua telapak tangan dulu, Mas. Itu posisinya kayak gimana, Mas? Bersila? Iya, sila. Sila, kita santai, ya nikmati keluar masuknya nafas. Waktu kita akan memulai suatu ritual, ibaratnya pengaktifan cakra itu kan kita santai, jangan tegang. Kita nikmati saja lah masuknya keluar nafas, kita nikmati. Terus ada ucapannya, Mas. Oh, ada ucapannya juga. Ada ucapannya. Rapalan lah ya. Iya, ibaratnya kan kayak permohonan. Ya Allah, dengan kuasamu saya akan mengaktifkan atau melalui cakra dasar ini untuk syariat membersihkan semua energi negatif sengkala badan yang ada di dalam tubuh saya dengan keyakinan penuh kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita berdua. Ya, Mas, biasa sama Mas Yono. Nama sebelumnya Rahayu, teman-teman dengan semua satu sahabat Nusantara Jawa. Kali ini Mas Yono melanjutkan ngobrol-ngobrol kita yang telah kita lalui minggu-minggu lalu ya. Oke, siap. Iya, Mas. Pembahasan kali ini berhubungan dengan energi, Mas. Energi. Iya. Kalau banyak ini ya. Sekarang ini tentang lagu-lagu seperti pengendalian tubuh. Nah, ini kan cenderungnya untuk mengendalikan energi negatif atau mungkin membuangnya atau mengelolanya atau gimana. Nah, panjenengan ada pengalaman kayak gitu nggak selama ini? Kan kemarin sempat panjenengan bahas ada meditasi tuh. Iya, betul. Nah, kalau meditasi kan cenderung itu biasanya ya soal pengendalian, soal kesadaran. Nah, ini yang saya mau tanya ini soal pengendalian untuk tubuh ya, soal energi itu tadi. Menurut sampean ya, pengendalian energi lewat meditasi itu memang benar-benar bisa dirasakan atau hanya sekedar teori atau gimana? Atau panjenengan sendiri kan tetap sudah mempraktekkan secara langsung nih, Ge? Ya, bisa ceritakan sedikit deh. Sudah, Mas, ya sedikit sudah bisa merasakan dulu lah waktu ini mungkin ada salah satu subscriber dari Nusantara Jawa ya, mungkin requestnya kemarin katanya ada untuk pengaktifan suatu energi dalam tubuh itu emang ada suatu caranya, Mas, ada suatu penyampaiannya tersendiri. Biasanya kalau kita untuk meditasi khusus untuk membuang energi negatif, ya itu biasanya saya memakai energi untuk yang dasar dulu, cakra dasar. Berarti cakra dasar dulu ya? Cakra dasar. Nah, ada tingkatannya sendiri-sendiri, Mas, bukan langsung ke cakra selanjutnya. Harus kita pengaktifan energi cakra dasar dulu, itu ada pengaktifannya. Ya di situ juga untuk ibaratnya membuang semua energi sengkolo, sengkolo badan, kesialan dan energi negatif itu biasanya saya pakai cakra dasar. Ada penyampaiannya, ada ibaratnya ada ucapannya. Oh, seperti itu. Nih, tahan dulu, Mas. Sebelum kita lanjut seperti biasa. Oke, kita sebut betanya dulu deh, sahabat Nusantara Jawa. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Seperti biasa kita santai lah sambil sebar. Nah, itu tadi kan berhubungan dengan pengertian energi cakra dasar. Cakra dasar, Mas. Kalau energi negatif. Kalau Mas Yono sendiri untuk cakra-cakra itu ada tingkatannya berarti ya? Ada cakra dasar, terus
Itu letaknya di mana, Mas? Ada mas. Cakra dasar. Pertama kita masuk ke alam bawah sadar pertama, nanti habis masuk ke alam bawah sadar, kita naik lagi ke tingkat yang untuk membersihkan suatu batin, untuk membuang energi negatif atau energi sengkala badan, kita memakai cakra dasar. Habis cakra dasar kita udah aktifkan, itu naik lagi ke cakra pusar. Pusar, nanti naik lagi ke cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra jantung dulu ya, cakra pusar, urut berarti ya dari sini pusar, jantung terus tenggorokan, terus ini cakra mahkota, asna ya. Iya cakra asna. Habis terakhir cakra asna, kita langsung ke cakra mahkota. Terakhir lagi nanti kalau sudah bersih semua, langsung kita masuk ke kundalini, mas. Biasanya. Oh, berarti kundalini sudah bisa semua. Itu kan kalau masuk ke kundalini, pembahasannya untuk melewati semua cakra-cakra semua yang ada di dalam tubuh kita. Barnya cakra dasar, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, terus cakra ajna, mahkota, langsung kita masuk ke keseluruhan ya. Masuk ke kundalini. Itu yang paling puncak. Kalau saya itu langsung ke kundalini, mas. Itu pembahasannya kalau untuk bahas soal cakra ya yang saya tahu. Ya. Terus gini, mas. Ini buat satu semua aja. Ini bisa dibagi nggak metodenya lebih detailnya itu seperti apa sih untuk cakra dasar itu, untuk nanti apakah metode meditasinya atau gimana caranya? Biasanya kalau saya meditasi terlebih dahulu kita membuka dua telapak tangan dulu, mas. Itu posisinya kayak gimana, mas? Bersila? Iya, sila. Sila. Kita santai, ya nikmati keluar masuknya nafas. Waktu kita akan memulai suatu ritual, ibaratnya pengaktifan cakra itu kan kita santai, jangan tegang. Kita nikmati saja lah masuknya keluar nafas, kita nikmati. Terus ada ucapannya, mas. Oh, ada ucapannya juga. Ada ucapannya. Rapalan lah ya. Iya, ibaratnya kan kayak permohonan. Ya Allah, dengan kuasamu saya akan mengaktifkan atau melalui cakra dasar ini untuk syariat membersihkan semua energi negatif sengkala badan yang ada di dalam tubuh saya dengan keyakinan penuh kun fayakun. Itu langsung kita mulai saja ritual, kita nikmatilah keluar masuknya nafas. Nanti ada terasa dalam tubuh kita kayak ada getaran, kayak ada getaran, ibaratnya kayak ada aliran listrik, apa terasa panas, apa terasa dingin, ya tergantung dari energi yang ada di tubuh kita, mas. Itu penyampaiannya. Itu berarti tanda-tanda awal gitu. Tanda awal itu biasanya kalau saya dulu itu saya alami itu ada getaran dalam tubuh. Tepatnya di mana? Di telapak atau di jari-jari? Pertama di jari-jari. Jari ada kayak aliran listrik gitu. Kayak listrik. Ada yang juga yang terasa panas di telapak tangan ini, ada yang terasa panas. Soalnya kan lain orang tuh lain energi, mas, berbeda-beda kan, nggak sama itu. Wah, menarik satu lor. Itu tadi awalan ya, awalan dari cakra dasar nasional itu tadi cakra dasar untuk mengetahui tanda-tanda awal lah. Nah, itu tadi kan bisa ditempuh dari perkataan yang dihentikan beliau ini kan. Kita sebisa mungkin ambil posisi lah gampangannya ya, mas. Iya, mas. Mungkin kalau relax, nggak hening ya, mungkin kayak gitu ya. Nggak usah pikiran yang neko-neko, ibaratnya yang pikiran yang santai saja. Santai, relax. Nanti kita mulai ritual dengan niat yang baik. Insya Allah nanti ada yang merasakan sendiri. Seperti ada bahasanya itu bimbing atau apa gitu. Kalau nggak ada, mas, itu kan cuman energi kita, penyatuan kita kepada alam. Oh gitu ya. Energi alam kan, energi kita menyatu kepada energi alam. Jadi kan ya nggak ada yang bimbing, ibaratnya kan
merasakan semua energi-energi alam, energi Nusantara kepada ke masuk ke dalam tubuh kita itu. Nanti ada terasa sendiri energinya. Mengalir gitu. Mengalir, nanti ada terasa itu ya. Nah, ini lanjut nih guys. Ini tentang pembersihan tadi nih, energi-energi negatif itu apa namanya, itu baiknya itu dilakukan atau ada jam-jam tertentunya atau gimana itu menurut pengalamannya? Kalau saya dulu biasanya tuh tengah malam mas, jam 12 itu kan ning, nggak ada gangguan apapun kan, suara-suara kan nggak ada, ya cuma suara jangkrik sama suara hebat malam, suara alami gitu, suara alam. Nah, itu kan saya dulu niat untuk meditasi itu tengah malam, kita wudhu dulu, habis wudhu nanti kita langsung meditasi. Ya niatnya tadi yang tadi saya ucapkan itu kan, untuk membersihkan semua energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Yang semuanya tergantung niat lah mas, tergantung niat. Kalau kita untuk menarik rezeki atau untuk apa ya, kewibawaannya, kurang lebihnya seperti tadi lah. Tata caranya tinggal kita arahkan itu kemana, nanti ada sendiri energi-energi dalam tubuh yang kita rasakan, mesti nanti ada sensasinya. Oh seperti itu aja. Ada sensasinya tersendiri. Yang menarik sebenarnya ada sensasinya, dan itu saya yakin sensasi itu membuat tubuh kita menjadi lebih apa ya, lebih enak, fresh, iya, lebih fresh, pikiran lebih tenang, lebih plong, nggak ada beban apa suatu apapun mas. Nyaman lah ibaratnya, nyaman itu. Ini dijelaskan secara ya ini. Saya gini mas, sedikit cerita ya. Dulu itu pernah ada waktu saya ya kerja lah, ya waktu saya kerja kan ada suatu pasien yang ya ibaratnya minta tolong kepada saya, ya bukan saudara, bukan apalah, cuman kenal lewat jarak jauh itu mas. Dia pengen pembersihan energi negatif dalam tubuh kan. Ya cukup saya niatkan untuk membersihkan suatu energi negatif. Saya suruh itu mengambil air putih campur sama garam, nah nanti ditaruh di depan yang tadi yang mau membuat pembersihan itu kan. Terus saya bimbing. Itu saya coba dia apa ya, video call. Saya video call, nanti saya mengucapkan niat itu kan, dia harus ngikutin. Ya saya ngomong, Pak aku ngucap gini sampai kudu melu yo. Barangnya kayak gitu. Nah, saya suruh ngikutin. Ya alhamdulillah itu tadi ada energi-energi yang ibaratnya itu apa ya, yang dirasakan sama si ini, sama si yang pengen itu tadi. Seperti itu. Menarik ya. Itu kalau video call berarti dulu sampai waktu di Malaysia itu ya berarti? Iya, waktu saya kerja di Malaysia mas, dia kan minta tolong sama saya, ya dia video call sama saya, nanti saya bimbing ke dia jarak jauh. Yang dia rasakan itu kalau cerita sama saya itu ya ada suatu energi lah, getaran di badan. Jadi walaupun jarak jauh lewat video call bisa, insya Allah nyampe bisa, insya Allah bisa. Nanti kan kita pun ada tata cara sendiri ya untuk mengirim suatu energi ke suatu pasien. Itu nanti ada ucapannya tersendiri mas. Tapi kan saya suruh ibaratnya itu apa ya, mengikuti yang saya ucapkan itu. Nah, di samping itu kan nanti ada doa-doa khusus yang aku harus baca supaya energi ini bisa sampai kepada si pasien itu. Bisa merasakan betulnya. Berarti ini kalau saya tangkap dari obrolan ini, berarti untuk melakukan pembersihan energi tadi ya, itu yang pertama kita cari tempat mungkin nyaman dulu, terus kita posisikan ini tubuh ya, badan ini posisi tangan bersila tapi membuka seperti ini ya, terus kita fokuskan
fokus pada nafas berarti sih mas. Iya mak, nafas keluar masuk nafas itu nanti bisa sendiri. Ya semua orang tuh bisa merasakan mas sebetulnya. Kok perlu nggak perlu ilmu khusus Enggak perlu. Jadi metode meditasi sebetulnya itu metode yang sebetulnya semua orang bisa lakukan dan bisa mengalaminya sendiri. Bisa sensasinya ya. Nah, sensasinya bisa dirasakan sendiri nanti. Ada yang namanya dingin, panas, nanti ada getaran-getaran dalam tubuh. Ya semua itu berbeda-beda tergantung energi dalam tubuh kita. Gitu. Berarti diniatkan untuk sesuatu hal yang positif nih ya. Sahabat sedulur nih. Bisa, nggak apa-apa. Semua orang tuh bisa merasakan. Kalau ada niatnya. Menarik ini ya. Nah, berbicara itu tadi loh mas yang di apa namanya di metode yang dibimbing tadi itu beliaunya ini sekarang ini gimana kondisinya? Ya sekarang ya alhamdulillah baik-baik saja mas. Dia sehat, dia terus apa ya? Alhamdulillah ya kerjaan juga lancar. Ya kadang-kadang ya sering-sering telepon saya tanya kabarnya. Itulah ya cuman itu saja. Ya ada langsung menjalin tali silaturahim ya. Iya. Jadi kan banyak saudara kita kan lebih nyaman lah dibanding kita banyak musuh mas. Iya kan. Jadi kemana-mana itu ketemu dulur-dulur, jadi ketemu konco-konco, jadi konconya jadi oke enak mas malah. Menarik. Jadi lebih baik banyak teman. Jadi gini sadulur, berarti yang ditangkap ini kan sebetulnya energi itu bisa kita kelola ya, mau positif mau itu negatif. Nah, kalau negatif ya badan kita sendiri tetap merasakan ya, mungkin dari segi fisik kalau kebanyakan energi negatif ya. Itu kan sekarang tuh banyak tuh kalau mungkin di lingkungan masyarakat atau apa di kerjaan mungkin kan perkataan yang jadi kan itu saling berbenturan mas. Ini kan energi orang itu kan berbeda-beda sama kita kan. Nanti kan ada energi yang selalu berbenturan kan, jadi kan kita menjadi emosional. Nah itu yang perlu dikendalikan lewat itu tadi meditasi itu tadi. Betul mas. Menarik ini sadulur. Pembahasan tentang pengendalian energi, terutama untuk pengendalian energi negatif, berarti bisa dikelola gitu ya dulu. Nah lanjut mas, tentang cakra itu tadi tentang kundalini tadi. Ini saya lebih dalam nih tanya. Apakah sampai itu pas waktu itu meditasi itu merasakan sensasi aja mas, seperti listrik itu atau apa, terus sampai menggerakkan tubuh atau apa seperti tangan bisa bergerak sendiri atau tidak. Biasanya kan saya dengar ada yang seperti itu ya mas. Nasional sendiri yang saya alami seperti apa itu? Yang saya alami ya seperti Mas Ari bilang tadi kan, bisa merasakan. Ya saya juga bisa merasakan, tangan saya bisa bergerak sendiri mas. Kalau itu enggak sampai gerakan seperti itu enggak, cuma kita nikmati saja gerakannya. Kita nikmati, habis kita nikmati nanti lama kelamaan gerakannya itu berhenti seperti itu, habis berhenti nanti kita ke puncaknya, ibaratnya ke puncak itu ke naik level lah ibaratnya. Itu tadi kan cuma merasakan energi yang ada dalam tubuh kan, nanti habis merasakan nanti tubuh kita berhenti sendiri nanti kita naik level lagi ke cakra yang mana yang kita tuju, ibaratnya ke cakra jantung, ke cakra ajna, atau cakra mahkota ya. Nanti ujung-ujungnya malah kalau kita ke khusyuk mas, ibaratnya kita fokus itu nanti kita bisa meraga sukma. Ngeri meraga sukma. Kalau meraga sukma ini naik pembahasan aja deh, ini soal pembersihan tubuh. Itu pembahasannya jauh lagi mas itu. Soalnya nanti kalau mau meraga sukma itu melewati titik-titik yang ada dalam tubuh kita, ibaratnya melewati yang cakra-cakra yang kita sebutkan tadi, contohnya cakra dasar, terus cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, harus melewati itu mas. Habis melewati itu nanti kita bisa ke raga sukma, ibaratnya cakra mahkota, maksudnya ke kundalini gitu. Kundalini tadi menarik ya. Oke sadulur,
Untuk pembahasan selanjutnya nantikan di next video. Ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sakum dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.